Bayangkan, 1000 tahun yang lalu. Lautan Asia Tenggara bukanlah tempat yang tenang. Di Selat Malaka, kapal-kapal dagang berlayar membawa emas, rempah-rempah, sutra, dan kekayaan dari berbagai penjuru dunia. Dan di tengah jalur perdagangan super sibuk itu, berdirilah sebuah kerajaan besar dari Nusantara. Sriwijaya, kerajaan maritim yang begitu kuat. Sampai-sampai disebut sebagai penguasa laut Asia Tenggara. Tapi kejayaan itu ternyata tidak abadi. Karena dari arah barat, datang sebuah kekuatan asing yang luar biasa mengerikan. Adalah kerajaan Chola dari India Selatan, yang bukan hanya sekadar kerajaan biasa, namun mereka adalah kekuatan laut yang mampu menyeberangi samudra, menyerang pelabuhan-pelabuhan penting, dan menghancurkan dominasi Sriwijaya hanya dalam waktu singkat. Pertanyaannya, kenapa Chola menyerang Sriwijaya? Bagaimana perang besar ini terjadi? Dan benarkah invasi itu membuat Sriwijaya perlahan menghilang dari sejarah? Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-11, yang berpusat di wilayah Sumatera, terutama sekitar Palembang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, bernama Ising, yang menulis bahwa ia pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, dan tinggal di sana selama 6 bulan. Ada juga prasasti berbahasa Melayu kuno yang paling tua, yang pernah ditemukan bernama Prasasti Kedukan Bukit, yang secara eksplisit menceritakan kerajaan ini. Jangan bayangkan Sriwijaya seperti kerajaan daratan biasa. Kekuatan utama mereka bukan pada sawah luas atau pasukan berkuda, melainkan laut. Sriwijaya adalah kerajaan berbasis maritim. Mereka menguasai jalur perdagangan internasional, terutama Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Di masa itu, Selat Malaka adalah jalan tol ekonomi dunia. Kapal dari Arab, India, Cina, hingga Asia Tenggara lewat di sana. Pada saat itu siapa yang menguasai jalur ini, maka dia menguasai uang. Sriwijaya menjadi sangat kaya. Mereka membangun jaringan pelabuhan, memungut pajak perdagangan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara seperti India, Tiongkok, dan negara-negara di Jazirah Arab. Selain kuat pada sektor ekonomi, Sriwijaya juga menjadi pusat ilmu ajaran Buddha Vajrayana, di mana kerajaan ini menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia untuk singgah di Sriwijaya, guna belajar Buddha sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Singkatnya, Sriwijaya adalah superpower maritim Nusantara, pun magnet ilmu ajaran Buddha. Namun, di sisi lain Samudra Hindia, ada kerajaan lain yang ambisinya juga besar. Kerajaan Chola. Kerajaan Chola berasal dari India Selatan, tepatnya wilayah Tamil. Sebagaimana kerajaan Sriwijaya, kerajaan Chola juga merupakan kerajaan maritim. Bedanya, kalau Sriwijaya menguasai Asia Tenggara, maka Chola adalah penguasa Samudra Hindia bagian barat. Mereka terkenal kaya, militeristik, dan punya armada laut yang sangat kuat. Bahkan, banyak sejarawan menyebut Chola sebagai salah satu kekuatan angkatan laut terbesar dalam sejarah India. Sebelum abad ke-7 Masehi, sangat sedikit bukti tertulis untuk keberadaan kerajaan Chola. Sumber utama informasi tentang Chola awal dapat ditemukan pada literatur Tamil kuno dari zaman Sangam, tradisi lisan, teks agama, maupun prasasti candi dan lempengan tembaga. Sejarah Chola bisa dibagi dalam 4 periode, yakni Chola awal dari literatur Sangam, peralihan antara jatuhnya Sangam Chola, dan kebangkitan Chola abad pertengahan di bawah Vijayalaya, dinasti Vijayalaya, dan akhirnya dinasti Chola akhir. Selama periode 1010 hingga 1153 Masehi, wilayah Chola membentang dari Maladewa di selatan, hingga tepi sungai Godavari di Andhra Pradesh sebagai batas utara. Salah satu pemimpin paling terkenal mereka adalah Raja-Raja Chola I, yang berhasil menaklukkan semenanjung India Selatan, dengan mencaplok bagian dari kerajaan Raja Rata di Sri Lanka, serta menduduki pulau-pulau Maladewa. Putranya Rajendra Chola I, semakin memperluas wilayah Chola dengan mengirimkan ekspedisi kemenangan ke India Utara, yang menyentuh sungai Gangga dan mengalahkan penguasa Pala dari Pataliputra, bernama Mahipala. Rajendra Chola I bukan raja biasa,
ia merupakan penguasa yang ambisius. Bahkan, disebut-sebut bahwa Rajendra adalah Raja India pertama yang membawa angkatan bersenjatanya ke luar negeri untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya dengan maksud menjadikan Chola sebagai pusat perdagangan internasional. Masalahnya, ada kerajaan Sriwijaya yang mengontrol jalur laut penting menuju Cina. Artinya, selama Sriwijaya berkuasa, Chola tidak bisa sepenuhnya mendominasi perdagangan Asia. Dan dari sinilah, konflik mulai muncul. Ini bagian yang menarik. Karena sampai sekarang, alasan pasti invasi Chola masih jadi perdebatan sejarah. Namun ada beberapa teori kuat. Yang pertama ialah faktor ekonomi, di mana Sriwijaya terlalu dominan dalam perdagangan. Chola mungkin merasa dirugikan, karena akses dagang mereka terganggu. Dengan menghancurkan dominasi Sriwijaya, Chola bisa membuka jalur perdagangan langsung ke Asia Timur. Yang kedua ialah perebutan pengaruh. Dua kerajaan besar maritim ini sama-sama ingin menjadi penguasa laut. Dan dalam sejarah, dua kekuatan besar biasanya sulit hidup berdampingan terlalu lama. Yang ketiga, adanya konflik politik dan diplomatik. Ada dugaan hubungan diplomatik antara Sriwijaya dan Chola memburuk. Mungkin ada persaingan dagang, perebutan pengaruh, atau bahkan penghinaan politik yang memicu perang. Namun, apapun alasannya, yang jelas, pada tahun 1025 Masehi, Chola melancarkan salah satu serangan laut terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Bayangkan situasinya. Armada besar Chola berlayar melintasi Samudra Hindia. Mereka datang bukan untuk berdagang. Mereka datang untuk perang. Dan yang membuat invasi ini luar biasa adalah jaraknya. Pada masa itu, menyeberangi lautan sejauh itu bukan hal mudah. Tapi Chola berhasil melakukannya. Mereka menyerang pelabuhan-pelabuhan penting Sriwijaya secara cepat dan brutal. Kedah, Tumasik, Melayu, dan pusat-pusat perdagangan lainnya. Serangan ini kemungkinan menggunakan taktik kejut. Cepat, mendadak, dan menghantam titik ekonomi penting. Raja Sriwijaya saat itu, Sang Rama Wijaya Tunggawarman, bahkan disebut berhasil ditangkap oleh pasukan Chola. Dan ini sangat memalukan bagi Sriwijaya, karena untuk pertama kalinya, kerajaan besar Nusantara dipukul telak oleh kekuatan asing dari seberang lautan. Apakah kerajaan Sriwijaya langsung lenyap? Banyak orang mengira kerajaan Sriwijaya langsung musnah setelah diserang Chola. Padahal tidak sesederhana itu. Sriwijaya sebenarnya masih bertahan setelah invasi. Namun, kekuatan mereka melemah drastis. Bayangkan seperti perusahaan raksasa yang kehilangan kantor pusat, jalur distribusi, dan kepercayaan pasar sekaligus. Mereka masih ada, akan tetapi tidak lagi dominan. Selama beberapa dekade setelahnya, seluruh wilayah kerajaan Sriwijaya telah berada dalam pengaruh kerajaan Chola. Meskipun demikian, Rajendra Chola I sendiri tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Setelah serangan Chola, banyak daerah bawahan Sriwijaya mulai melepaskan diri. Kontrol perdagangan mereka juga melemah. Hal ini juga diperparah dengan adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, yang membuat kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Akibatnya, kota Palembang sebagai pusat kekuasaan semakin menjauh dari laut dan tidak strategis seperti sebelumnya. Hal ini membuat kapal dagang yang datang semakin berkurang, sehingga membuat pajak juga berkurang dan kemudian makin memperlemah ekonomi dan posisi Sriwijaya. Dan perlahan, pusat perdagangan mulai bergeser. Inilah awal kemunduran Sriwijaya. Invasi Chola ternyata punya dampak besar untuk sejarah Asia Tenggara. Karena setelah Sriwijaya melemah, muncul kekuatan-kekuatan baru. Di Jawa mulai berkembang kerajaan-kerajaan besar yang nantinya melahirkan Singasari dan Majapahit. Sementara di Sumatera, pengaruh Sriwijaya makin terpecah. Jadi bisa dibilang, serangan Chola ikut mengubah peta politik Nusantara. Dan menariknya lagi, meski datang sebagai penyerang, hubungan budaya India Selatan dengan Nusantara justru semakin kuat setelah periode ini.
Pengaruh budaya Tamil bisa ditemukan di beberapa wilayah Asia Tenggara. Artinya sejarah tidak selalu hitam putih. Kadang perang menghancurkan satu hal, namun juga membuka jalan bagi perubahan baru. Jika kita bicara kerajaan besar dunia, orang biasanya ingat Romawi, Mongol, atau Ottoman. Tapi sedikit yang tahu bahwa India pernah punya kekuatan laut sehebat Chola. Mereka membangun armada besar, menguasai perdagangan, dan mampu melakukan ekspedisi lintas samudra. Untuk ukuran abad ke-11, itu merupakan hal yang luar biasa. Dan yang lebih menarik, invasi Chola ke Sriwijaya menunjukkan bahwa globalisasi sebenarnya sudah terjadi sejak 1000 tahun lalu. Kerajaan di India bisa menyerang Nusantara demi jalur perdagangan internasional. Artinya dunia saat itu sudah saling terhubung. Sampai sekarang, Sriwijaya masih menyimpan banyak misteri. Karena tidak seperti Majapahit yang meninggalkan banyak catatan, Sriwijaya justru sangat misterius. Bahkan lokasi pasti pusat kerajaannya dulu, sempat diperdebatkan para ahli. Dan salah satu penyebab sulitnya menelusuri Sriwijaya adalah karena kerajaan ini perlahan menghilang setelah masa kemundurannya. Invasi Chola memang bukan satu-satunya penyebab keruntuhan Sriwijaya. Ada faktor lain seperti perubahan jalur perdagangan, munculnya kekuatan baru, dan konflik internal. Namun, serangan Chola tahun 1025 jelas menjadi titik balik besar. Semacam pukulan yang membuat fondasi Sriwijaya retak. Dan setelah itu, mereka tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Kisah Chola dan Sriwijaya adalah bukti bahwa Nusantara sejak dulu sudah menjadi bagian penting dunia internasional. Perdagangan global, perang antar kerajaan lintas samudra, dan perebutan jalur ekonomi, semua itu sudah terjadi sejak 1000 tahun lalu. Dan di balik kisah ini, ada pelajaran penting. Bahwa, bahkan kerajaan sebesar Sriwijaya pun, bisa runtuh ketika kekuatan baru muncul dan dunia berubah. Namun meski kerajaannya hilang, warisan Sriwijaya tetap hidup dalam sejarah maritim Nusantara, dalam budaya Asia Tenggara, dan dalam cerita besar tentang bagaimana lautan pernah menjadi pusat peradaban dunia. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Sriwijaya sebenarnya bisa bertahan kalau tidak diserang Chola? Dan kerajaan mana lagi yang ingin kamu bahas berikutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya.